Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun, ada baiknya kalian mempersiapkan diri dengan berdoa masing-masing, kemudian menyiapkan alat tulis dan buku kalian. Anak-anak sekalian, adapun materi kita pada pagi hari ini ialah bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa. Semoga kalian dapat mengikuti video ini dengan baik. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, supaya kita mampu menyebutkan pengaruh positif dan negatif media massa. Yang kedua, supaya kita mampu menjelaskan contoh sikap kritis terhadap media massa. Yang ketiga, supaya kita mampu merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan peta konsep berikut ini mengenai pembelajaran kita, yaitu yang pertama, bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa. Yang kedua, pengaruh positif dan negatif menggunakan media massa. Yang ketiga, kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Dan yang keempat, bijaksana menanggapi media massa. Anak-anak sekalian, istilah media massa ini digunakan pertama sekali pada tahun 1920-an. Istilah ini untuk menunjukkan media yang secara khusus dibuat untuk masyarakat luas seperti TV, koran, majalah, radio, atau jaringan internet. Alat komunikasi ini sudah menjadi tren untuk semua orang tanpa kecuali. Media ibarat mata uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, media berdampak positif seperti mendapatkan informasi. Di sisi yang lain, media juga berdampak negatif seperti kita berlama-lama berFacebook sementara pekerjaan kita terbengkalai. Berikut yang pertama, pengalaman hidup tentang penggunaan media massa. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar berikut dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari kalian, bagaimana penggunaan kalian mengenai media massa pada sekarang ini. Baiklah anak-anak, yang kedua yaitu pengaruh negatif dan positif dari media massa. Adapun dampak positif dari penggunaan media massa yang pertama yaitu sebagai media komunikasi dengan pengguna lain. Yang kedua sebagai media penyebaran informasi. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dan yang keempat sebagai media promosi dalam bisnis. Yang kelima memperluas jaringan pertemanan. Nah, dampak negatif dari penggunaan media massa ini ada beberapa. Yang pertama yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang kedua, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Yang ketiga, kejahatan dunia maya. Yang keempat, berkurangnya privasi pribadi. Dan yang kelima, pornografi. Yang ketiga, membangun sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Berdasarkan kesadaran bahwa media massa dapat disalahgunakan untuk keperluan yang tidak senonoh, misalnya pornografi, perusakan nama baik, dan penipuan. Keadaan ini menuntut kita untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Hal ini perlu kita miliki karena banyak penyalahgunaan media massa
secara khusus dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan media komunikasi melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Kebebasan pers adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun, pers yang bebas dari tidak bertanggung jawab menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anak, yang keempat yaitu membangun sikap bijaksana terhadap pengaruh media massa. Untuk membangun sikap bijaksana, maka alangkah baiknya kita membaca pesan gereja dalam dekrit tentang upaya-upaya komunikasi sosial atau dalam Inter Mirifica Art 9 dan 10. Dekrit tersebut memuat pesan gereja bahwa kita sebagai penerima, pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan bebas pribadi kita perlu menampung segala informasi yang disiarkan oleh media itu kepada nilai-nilai keutamaan dan ilmu pengetahuan. Dekrit tersebut juga menghimbau agar kita menghindari apa saja yang bagi diri kita sendiri menyebabkan atau menimbulkan kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama dengan nilai-nilai yang mengarah kepada nilai-nilai yang bersifat buruk atau merendahkan moral. Atas situasi itu, gereja menghimbau kita senantiasa bersikap bijaksana dalam memilah-milah pengaruh media massa dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, adapun kesimpulan materi kita hari ini, pada hakikatnya media massa mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif. Pengaruh positif dari media massa adalah mampu mendekatkan manusia satu sama lain. Kemajuan media massa juga menyebabkan seseorang dengan segera tahu dan terlibat dengan berbagai peristiwa di belahan bumi manapun. Namun, negatifnya media massa di masa sekarang menjadi lahan kepentingan bagi pemilik, penguasa, dan sponsor pengiklanan produk untuk melakukan berbagai rekayasa demi kepentingan politik maupun bisnisnya. Maka, sebagai pembaca, pendengar, maupun penerima, kita haruslah bijaksana terhadap media massa. Bersikap bijaksana dapat digambarkan sebagai berikut. Setiap orang dalam menerima segala informasi dan media massa harus memiliki sikap menampung segala informasi yang disiarkan oleh media pada nilai-nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan melawan dampak yang merugikan arah pada sifat yang buruk dan merendahkan moral. Anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mempelajarinya juga dari buku kali. Terima kasih.